semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Yogmaya bilang Kansa kamu bodoh. Kansa mengatakan aku akan membunuhmu. Yogmaya mengatakan Kansa aku adalah Yogmaya dan aku adalah alasan semuanya terjadi. Kau bodoh karena orang yang membunuhmu telah lahir di dunia ini. Kansa pun marah. Sementara itu Yashoda bersama putranya dan Nanda masuk. Nanda bilang ayo kita keluar. Setiap orang menunggu sejak tadi malam untuk melihat putra kita. Yashoda berkata sejak malam mereka menunggu. Kalau begitu biarkan mereka menunggu karena aku ingin menghabiskan waktu dengan anakku. Yashoda sudah bersikeras untuk tidak membawa keluar anaknya, tapi Nanda membujuknya untuk memperlihatkannya kepada orang-orang. Kansa berkata kepada Devaki di mana anak yang dia lahirkan. Devaki mengatakan kamu membuangnya. Kansa marah dan mengambil pedangnya untuk mengancam Devaki. Kansa mengatakan beritahu aku di mana anak itu. Basudewa marah melihat itu. Kemudian Kansa menaruh pedang di leher Basudewa. Basudewa mengatakan apakah kami akan mempunyai anak? Karena kau telah membuang anak-anak kami. Sejak kami menikah kami telah di sini dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa diketahui. Kansa mengatakan, Basudewa kamu bicara terlalu banyak bicara. Dan mereka yang mengatakan terlalu banyak bicara adalah pembohong. Nanda membawa putranya keluar dan berdiri di balkon. Semua orang melihat ke atas dengan gembira menunggu untuk melihat bayi itu. Nanda menunjukkan bayinya kepada semua orang. Semua orang mendekat dan bahagia melihatnya. Bayi itu memandang semua orang dan tersenyum. Para wanita mengatakan kami telah membawa ladu untuk bayinya. Rohini mengatakan biarkan yang lebih tua memberikannya kepada bayinya. Dewa Wisnu berkata Dewi aku mencintai cinta seorang ibu. Para wanita berkata mengapa bayinya tidak makan ladu. Yashoda datang dan berkata karena ibunya tahu apa yang dia inginkan. Yashoda membawa dadih dan memberikannya pada bayi. Bayi itu pun memakan dadih yang Yashoda berikan. Semua orang melihat dan tersenyum. Rohini mengatakan dia tidak membuka mulutnya ketika kami menawarinya ladu. Tetapi lihat bagaimana bayi lucu itu makan dari tangan ibunya. Semua orang sangat senang. Sekarang para pria dan wanita desa menyanyikan lagu untuk bayi itu dan menari. Mereka semua bersuka cita atas kelahirannya. Balram datang dan Rohini mengatakan Balram, berikan kakakmu dadih dari tanganmu. Kamu adalah kakak laki-lakinya sehingga kamu akan melindunginya. Rohini mengambil dadih dari tangan Balram dan menaruhnya di mulut bayi. Semua orang bahagia. Di Vaikunta Narada Muni berkata pada Dewa Wisnu, bahkan jika kau terlahir sebagai kakak laki-laki atau lebih muda, kau membuat semua orang melakukan hal yang sama. Dewi Laksmi mengatakan itu benar dan aku selalu mengatakan bahwa semuanya selalu terjadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dewa Wisnu berkata kamu akan tahu segalanya pada waktu yang tepat. Dewa Wisnu tersenyum dan berkata itu mungkin tidak semuanya benar. Sekarang Yashoda dan Nanda senang dengan kelahiran putra mereka dan semua orang bersuka cita. Tetapi di sisi lain orang tua pertama saya Devaki dan Maharaja Basudewa disiksa oleh Kansa. Panglima memaksa Basudewa agar mengatakan keberadaan bayinya. Panglima melihat Basudewa dan sedih untuk memukulinya tetapi dia terpaksa. Karena Basudewa adalah rajanya sebelum dia jadi pengikut Kansa. Panglima menunduk sedih dan menangis. Kansa mengambil pedangnya dan menggores leher Basudewa. Basudewa terluka dan Devaki histeris. Lalu kemudian Kansa memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan membunuh semua bayi yang baru lahir di Mathura. Tanpa terkecuali, Yashoda menari bersama putranya dan masyarakat Gokul. Nanda juga bergabung dan bernyanyi untuk putranya. Di penjara istana Mathura, Devaki membuat obat dan mengobati Basudewa yang terluka.
Panglima Akrur datang dan menangis. Dia berkata, "Maharaja, aku sangat menyesal atas apa yang harus aku lakukan padamu. Tapi aku telah memutuskan untuk tidak mendengarkan perintah Kansa." Basudewa bangkit dan berkata, "Tidak apa-apa Akrur. Tapi tolong lakukan satu hal untukku. Kansa telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir kemarin. Dan kamu harus pergi memberitahu temanku tentang bahaya ini dan katakan padanya untuk menjaga semua orang." Akrur mengatakan, "Ya Maharaja." Lalu Akrur pergi. Di Vaikunta, Dewa Wisnu mengatakan, "Brij Banu telah memujamu Dewi Laksmi dan dia selalu menginginkan seorang anak perempuan dalam wujudmu." Laksmi bilang, "Brij Banu telah memujaku selama bertahun-tahun dan dia meminta padaku seorang anak perempuan. Jadi aku memenuhi keinginannya." Di sana Brij Banu dan Kirti melihat putri mereka dan semua orang bahagia. Seorang wanita datang ke Barsana. Dia datang dan berkata, "Hentikan semua orang." Brij Banu bilang, "Apa yang kamu katakan adik?" Kakak pergi dan melihat bayi itu. Dia menjentikkan jarinya untuk membangunkannya. Namun bayi tidak bangun. Kakak pergi dan melempar piring ladu. Brij Banu bilang, "Apa yang kamu lakukan?" Kakak berkata, "Putrimu buta." Brij Banu bilang, "Pikirkan apa yang kamu katakan." Kakak bilang, "Aku tahu itu dan dia tidak membuka matanya karena dia buta. Pertama, kamu punya anak perempuan dan matanya buta. Kau menyembah Dewi Laksmi dan lihat apa yang telah dia berikan kepadamu." Brij Banu melihat putrinya dan berkata, "Jika memang dia buta, dia tetap putriku." Seorang tabib datang dan memeriksa bayinya. Tabib mengatakan tidak ada yang salah dengan matanya dan dia baik-baik saja. Dia hanya tidak ingin membuka matanya. Brij Banu bertanya mengapa dia tidak membuka matanya. Dewa Wisnu mengatakan, "Apa ini Dewi? Mengapa kau tidak membuka matamu?" Dewi Laksmi mengatakan, "Ini adalah keinginanku. Aku selalu melihat dunia dari matamu dan bahkan sekarang aku akan membuka mata saya hanya ketika aku melihatmu." Narada Muni mengatakan, "Narayan, Dewi Laksmi juga melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan membuatmu melakukan apa yang dia inginkan." Dewa Wisnu tersenyum. Di Gokul, Nanda berkata, "Temanku dalam masalah dan dia membutuhkan kita." Yashoda mengatakan, "Ya, kita harus pergi ke Barsana sekarang." Nanda mengatakan, "Tapi kamu berjanji untuk membawa anak kita ke Satyanarayan dan menunjukkannya kepada Dewa Wisnu." Yashoda mengatakan, "Jangan khawatir tentang itu. Kamu mulai ke Barsana dan aku akan membawa anak kita ke Satyanarayan dan menunjukkannya kepada Dewa Wisnu. Maka dari itu kita akan pergi ke Barsana." Nanda setuju. Di istana, Kansa memiliki semua 8 resi yang berdiri di depannya dan memiliki buah di masing-masing kepala mereka. Kansa kemudian menembakkan panah ke buah dan panah mengenai buah. Akhirnya Kansa datang ke anak ke-8 dan bilang, "Resi, kamu bilang anak ke-8 akan lahir di malam hari tapi itu menghilang." Kansa menembakkan panah tapi kali ini tidak mengenai buah di kepala Resi. Kansa terkejut dan berjalan ke depan dan mengatakan, "Prajurit menemukan setiap bayi yang lahir kemarin di Brij Mandal dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup." Di Barsana, saudara perempuan berkata, "Brij Banu putrimu adalah kutukan bagi keluarga kita. Aku mohon padamu untuk memasukkannya ke panti asuhan, kalau tidak aku yang akan melakukannya." Brij Banu marah dan berkata, "Berani kamu menyentuh putriku. Jika kamu mengatakan sesuatu tentang dia mulai sekarang aku tidak akan mendengarkanmu dan menempatkanmu di ashram sendiri." Kakak terkejut dan berkata, "Aku tidak bermaksud menghinamu." Brij Banu berkata, "Dia adalah putriku dan aku akan menyembuhkannya. Aku akan membawa tabib yang bisa untuk membuka matanya." Dia menangis melihat putrinya. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.